Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya dengan Pak Nuko di mata kuliah pengantar pajak. Kalau di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang pajak penghasilan pasal 25 yang kita kenal dengan angsuran pajak. Sekarang kita masuk materi selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 26. Nah, apa toh Pak yang dikatakan pajak penghasilan pasal 26? Memang kalau di perpajakan itu, terutama di mata kuliah pengantar pajak ini, banyak sekali pasal-pasal ya. Kemarin kita sudah mulai dari pasal 21 dan sampai pasal 26 sekarang. Berbeda-beda macamnya. Oke. Nah, silakan nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan lewat Google Classroom yang sudah disediakan setiap minggunya. Kemudian kalau misalkan masih belum puas, belum paham juga lewat Google Classroom, bisa ditanyakan pada kelas offline. Nanti ketika kita masih diberi kesempatan untuk ketemu di kelas offline. Oke, kita akan bahas untuk pertemuan kali ini yaitu pajak penghasilan pasal 26. Sebenarnya apa toh yang dikatakan sebagai pajak penghasilan pasal 26? Di sini pengertiannya, pengertian dari PPh pasal 26 itu adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yang di Indonesia. Jadi ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri yang bekerja di Indonesia yang mendapatkan penghasilan di Indonesia. Itu nanti dipotong berdasarkan PPh pasal 26. Wajib pajaknya siapa? Wajib pajaknya itu adalah wajib pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan. Jadi selain bentuk usaha tetap. Jadi kalau bentuk usaha tetap dia itu mendirikan di Indonesia walaupun bukan mendirikan di Indonesia tapi dia itu BUT-nya itu di luar negeri kemudian punya usahanya di Indonesia misalkan seperti itu. Tapi kalau untuk wajib pajaknya sendiri itu adalah orang pribadi maupun badan ya. Kalau bentuk usaha tetap kan pasti dia itu orientasinya ke profit, tapi kalau badan kan belum tentu. Selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Jadi sekali lagi untuk wajib pajaknya itu adalah orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap. Nah, secara gambar ya, mungkin saya bisa menjelaskan di sini. Untuk penghasilan PPh pasal 26 itu hanya diberlakukan untuk wajib pajak luar negeri baik itu pribadi maupun badan, tapi tidak berlaku untuk bentuk usaha tetap. Jadi dia itu bekerja di Indonesia, mendapatkan penghasilan di Indonesia, tapi dia wajib pajaknya luar negeri. Maka akan dipotongnya berdasarkan PPh pasal 26. Kalau pasal 21 Pak, pasal 21 itu wajib pajaknya orang dalam negeri, mendapatkan penghasilan di dalam negeri. Itu nanti PPh pasal 21. Kalau pasal 24 itu orang dalam negeri, badan dalam negeri tapi dia mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Berbeda. Jadi kita harus memahami itu pengertian-pengertian seperti itu. Oke. Subjek pajaknya sekarang yang akan kita bahas. Subjek pajaknya siapa? Untuk subjek pajaknya itu yang pertama adalah badan pemerintah. Ya, jadi badan pemerintah itu juga akan mengenakan pajak atau membayar pajak. Subjek pajak dalam negeri ya. Jadi dia misalkan dia mendatangkan orang luar negeri, kemudian dia memotong, kemudian dia akan juga yang membayarkan. Kemudian penyelenggara kegiatan, misalkan ada seminar atau apa, kemudian kita mengundang dari orang luar negeri, mendapatkan honor misalkan. Nah, itu juga akan dikenakan pajak. BUT ya, BUT ini bukan wajib pajak tapi dia yang membayar pajak, bukan yang dikenakan pajak, yang memotong ya. Kemudian perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia itu menjadi subjek pajak gitu. Terus kemudian untuk tarifnya, nah ini tarifnya. Untuk tarifnya itu untuk wajib PPh pasal 26 sebesar 20%. Jadi berbeda, lebih besar ya. Kemarin sudah saya tekankan di PPh pasal 21 itu dasarnya dari penghasilan itu, tarifnya progresif kalau pribadi ya, berdasarkan pasal 17. Tapi kalau untuk yang PPh pasal 26 tarifnya itu sebesar 20%, tapi didasarkan pada penghasilan bruto, jatuhnya lebih besar. Ya, jatuhnya lebih besar. Yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri berupa pertama dividen. Tahu ya, dividen ya, yaitu laba yang dibagikan. Bunga, premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan hutang, misalkan kalau ada hutang. Royalti,
sewa ya itu juga akan dikenakan PPh pasal 26. Tapi wajib pajaknya di luar negeri baik pribadi maupun badan. Imbalan sehubungan dengan jasa, kemudian pekerjaan dan kegiatan itu juga akan dikenakan PPh pasal 26 yaitu tarifnya sebesar 20%. Hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang menerima wajib pajak luar negeri akan dikalikan tarifnya sebesar 20% dari penghasilan bruto ya. Sekali lagi itu didasarkan pada penghasilan bruto. Terus kemudian yang kedua, sama juga tarifnya yaitu sebesar 20% dari final dari perkiraan penghasilan neto. Pertama, penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Jadi kalau orang luar negeri datang ke Indonesia, kemudian dia itu punya harta di Indonesia, kemudian dia menjual hartanya di Indonesia, ya maka dia akan mendapatkan pendapatan. Atas pendapatan yang diterima tersebut akan dipotong sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Kemudian kedua, ada premi. Premi itu apa ya? Premi itu kayak asuransi gitu, biasanya kita membayar premi, ya kan? Premi asuransi itu dibayarkan langsung maupun melalui pialang, jadi bisa lewat pialang pihak ketiga ya, atau maklar lah kalau kita istilahkan itu, kepada perusahaan asuransi luar negeri. Kalau misalkan kita itu punya asuransi di luar negeri. Maka untuk perhitungan PPh-nya pertama yaitu PPh pasal 26 untuk yang saya sebutkan tadi di atas itu adalah tarifnya sebesar 20% dari 20% dikalikan 20% dikalikan 25% dari penghasilan bruto. Jadi penghasilan brutonya berapa yang diketahuinya dikalikan 25% dulu baru dikalikan 20%. Tapi jatuhnya lebih besar ya karena memang itu sudah menjadi aturan ya. Kemudian disebutkan di situ ada tanda bintang, besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Kalau itu misalkan penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Gitu. Apabila premi dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun lewat pialang, maka besarnya perkiraan penghasilan neto adalah sebesar 50% dari jumlah yang dibayar. Jadi rumusnya bagaimana kalau untuk premi, Pak? Untuk premi rumusnya yang dibayarkan di luar negeri 20% dalam kurung 50% dikalikan dengan penghasilan bruto. Tapi intinya gini, penghasilan bruto yang didasarkan bukan penghasilan neto. Beda kalau untuk yang wajib pajak dalam negeri. Kalau wajib pajak dalam negeri itu biasanya akan dikenakannya berdasarkan penghasilan neto. Tapi kalau untuk yang ini didasarkan pada penghasilan bruto. Yang ketiga sekarang yaitu untuk penjualan atau pengalihan saham. Ya, jadi kalau misalkan ada orang luar negeri, wajib pajak luar negeri, dia itu melakukan penjualan atau pengalihan untuk saham. Bagaimana caranya? Yaitu caranya rumusnya adalah 20% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham. Caranya bagaimana? Ya ini PPh pasal 26 adalah penghasilan bruto dikalikan dengan perkiraan penghasilan neto dikalikan dengan 20%. Nah, itu caranya ya atau rumusnya. Kemudian yang keempat itu ada yaitu penghasilan ditambahkan kembali di Indonesia. Tarifnya berapa, Pak? 20%, yaitu sifatnya final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap yang berada di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Nanti malah justru kebalikannya ya, tadi saya ralat ya. Jadi kalau misalkan penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia malah justru nggak dikenakan pajak. Tapi kalau misalkan itu dikenakan oleh BUT ya, jadi atau badan itu dia mendapatkan penghasilan dari luar negeri tadi, maka pajaknya adalah 20% dari penghasilan kena pajak. Lah rumusnya bagaimana? Nah ini caranya PKP penghasilan kena pajaknya dikurangi dengan PPh terutang yang sudah dibayarkan itu berapa dikalikan dengan 20%. Intinya seperti itu. Nah semuanya itu tadi sekali lagi untuk PPh pasal 26 itu didasarkan pada penghasilan bruto gitu. Contoh ini misalkan penghasilan kena pajak untuk bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar tahun 2009 yaitu sebesar 17.500.000.000. Pajak penghasilannya berapa, Pak? Berdasarkan PPh pasal 17 untuk badan itu kan 25% ya. Jadi 25% dikalikan 17.500.000 yaitu sebesar 4.375.000.000 ya.
PKP setelah pajak yaitu sebesar 13 miliar 125 juta. PPh pasal 26 terutangnya yaitu 20% dari 13 miliar 125 juta. Ketemu sebesar 2 miliar 625 juta. Jadi selain dia dikenakan pajak penghasilan berdasarkan PPh pasal 17 yaitu 25%, juga akan dikenakan PPh pasal 26 yaitu sebesar 20% dari PKP setelah pajak kalau sudah bentuknya adalah bentuk usaha tetap. Apabila penghasilan setelah pajak sebesar 13 miliar 125 juta tadi ditanamkan kembali, jadi misalkan itu tidak dibawa ke negaranya, kemudian ditanamkan kembali, diinvestasikan kembali di Indonesia misalkan ya, maka sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan, maka penghasilan tersebut tidak dipotong pajak, artinya tidak dikenakan PPh pasal 26. Jadi artinya yang kita sudah dipotong tadi ya sebesar 4 miliar 375 juta tadi, setelah dipotong kemudian penghasilan kena pajaknya tadi sebesar 13 miliar 125 juta itu diinvestasikan untuk membangun gedung kembali ya, untuk ekspansi ya, membangun perusahaan lagi misalkan di Indonesia, maka tidak perlu dikenakan PPh pasal 26 yang tadi sebesar 2 miliar 625 juta yang tadi diketahui dan dicari dari 20% dari 13 miliar 125 juta. Mungkin itu ya untuk PPh pasal 26. Terus kemudian sifat pemotongannya bagaimana? Nah, ini pemotongan PPh pasal 26 itu sifatnya final. Maksudnya gimana Pak kalau final? Kalau sudah dipotong sudah selesai, dilaporkan di SPT masa, tidak perlu dilaporkan di SPT tahunan. Tapi itu kecuali, di sini ada pengecualiannya. Yang pertama adalah pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis yang dijalankan atau dilakukan bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, pemotongan atas penghasilan sebagaimana dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, itu dikecualikan. Yang ketiga, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi maupun badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Jadi kalau yang 3 tadi sudah dijelaskan, pengecualiannya artinya itu tidak diperkenankan untuk dipotong PPh pasal 26. Selebihnya itu kalau dia wajib pajak luar negeri, dia mendapatkan penghasilan di mendapatkan penghasilan di dalam negeri, maka dia akan dipotong PPh pasal 26. Mungkin itu saja untuk materi PPh pasal 26. Sekali lagi kalau masih ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui Google Classroom di kelas online atau pada saat di kelas offline. Kalau misalkan belum puas atas jawaban yang diberikan lewat Google Classroom, sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.